Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Berkaitan dengan menu sarapan Sabtu lalu, orang jahat kok malah sukses. Ternyata ada beberapa orang yang bersaksi bahwa terkadang mereka memang cemburu atau iri kepada orang-orang jahat yang hidupnya seakan-akan diberkati oleh Tuhan. Mereka melihat bahwa ada orang yang berdusta, menipu, mencuri, dan tidak segan-segan melakukan segala macam kejahatan untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi ternyata sukses menjadi kaya raya, sehat, dan baik-baik saja hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang jujur justru hidup di dalam kemiskinan serta mengalami berbagai bencana, sehingga semakin menguatkan suatu ungkapan di dalam bahasa Jawa yang berbunyi, wong jujur iku bakal ajur. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa orang fasik dibuat Tuhan untuk hari malapetaka, maka mereka sekarang sudah bisa bernafas lega. Selanjutnya ada juga yang bertanya, Pak, apa yang dimaksud dengan hari malapetaka? Nah, menu sarapan hari ini akan berusaha menjelaskan hal tersebut. Penulis Amsal dengan bijaksana menyatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Amsal pasal 16 ayat 4. Hal penting yang harus diyakini untuk memahami pernyataan penulis Amsal ini adalah pengajaran bahwa Tuhan merupakan pencipta segala sesuatu, termasuk manusia yang diciptakannya dari debu tanah dan kemudian dihembusinya dengan nafas hidup sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Kejadian pasal 2 ayat 7. Jadi otomatis dan tanpa perlu diperdebatkan lagi, maka relasi antara Tuhan dengan manusia sejatinya merupakan relasi antara pencipta dengan ciptaan. Suatu relasi yang tidak sejajar atau tidak horizontal, melainkan bertingkat atau vertikal. Dengan kedudukan Tuhan Sang Pencipta berada sangat jauh di atas manusia ciptaannya. Relasi bertingkat atau vertikal ini menimbulkan konsekuensi logis yang membuat Tuhan secara mutlak berhak melakukan apa saja terhadap manusia ciptaannya. Dan sebaliknya, manusia wajib tunduk dan taat kepada Tuhan. Alkitab sering menggambarkan relasi bertingkat atau vertikal tersebut dengan analogi tukang periuk dan tanah liat. Yesaya pasal 29 ayat 16, Yeremia pasal 18 ayat 4-6. Dan Paulus kembali mengungkapkan hal penting ini dengan bentuk pertanyaan retoris. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Roma pasal 9 ayat 20 dan 21. Jadi jelas bahwa Tuhan sebagai tukang periuk atas manusia sebagai tanah liat secara mutlak berhak membuat manusia untuk tujuannya masing-masing sesuai dengan kehendaknya yang tidak bisa diganggu-gugat.
baik untuk tujuan yang mulia maupun untuk tujuan yang biasa, dan bahkan hanya untuk sekadar dihancurkannya kembali menjadi tanah liat. Sahabat-sahabat Kristus, di dalam konteks kehendak Tuhan yang independen inilah, maka Tuhan bebas membuat orang fasik untuk hari malapetaka, dan sebaliknya juga bebas menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Itulah sebabnya Paulus tanpa bimbang sama sekali kemudian melanjutkan penjelasannya. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Roma pasal 9 ayat 22 sampai 24. Oleh karena itu, apabila Tuhan membiarkan orang fasik tetap hidup dan tidak dibinasakannya, maka tentu hal itu pun sudah ada dalam rencananya yang sempurna dan tidak terselami. Contoh kasus tentang hal ini terjadi pada diri Firaun, raja Mesir yang fasik, yang mendapat ultimatum dari Tuhan melalui Musa. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Keluaran pasal 9 ayat 15 dan 16. Selanjutnya perlu juga dipahami yang dimaksud dengan fasik. Menurut konsep orang Ibrani bukan sekadar jahat saja, melainkan hidup menyimpang dari firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Karena kata Ibrani untuk fasik adalah rasya, yang berasal dari akar kata Ibrani yang memiliki arti merusak atau meremukkan, sehingga tidak berharga dan tidak menyenangkan lagi, bahkan menjijikkan. Oleh karena itu, orang yang fasik bukan sekadar orang yang melakukan kejahatan, melainkan orang yang hidupnya menyimpang dan tidak taat kepada firman Tuhan, sehingga segala hal yang jahat, bahasa Ibraninya ra, ia lakukan. Jadi, orang fasik adalah orang yang jahat sejahat-jahatnya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mazmur pasal 36 ayat 2 sampai 5 yang terus berlanjut menuju kebinasaan. Mazmur pasal 1 ayat 6. Harus diakui bahwa di dalam kitab Mazmur orang fasik sering disebut, khususnya berkaitan dengan kemujuran mereka. Namun Alkitab tegas menyatakan bahwa hukuman pasti akan dijatuhkan atas orang fasik. Mazmur pasal 9 ayat 18, Mazmur pasal 11 ayat 6, Mazmur pasal 37 ayat 20, Mazmur pasal 68 ayat 3, dan Matius pasal 13 ayat 49 dan 50. Memang tidak ada kepastian kapan penghukuman atas orang fasik itu akan dijatuhkan. Tetapi hari penghukuman itu pasti akan tiba, entah di dunia fana maupun di dunia kekekalan. Begitu ngeri dan dahsyatnya hari penghukuman tersebut, sehingga tidak akan ada orang fasik yang terluput dari penghukuman. Itulah sebabnya ungkapan hari malapetaka menjadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hari penghukuman tersebut, sebagaimana dianalogikan dengan sangat indah oleh Amos. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia,
Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Amos pasal 5 ayat 19. Jadi, hari malapetaka adalah hari kebinasaan orang fasik. Dan hari itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh orang fasik. Karena datangnya adalah dari Tuhan yang berkuasa untuk memastikan hal itu betul-betul terjadi. Sahabat-sahabat Kristus, penulis Amsal mengingatkan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Oleh karena itu, jangan cemburu atau iri kepada kemujuran orang fasik. Karena kebahagiaan orang fasik itu semu dan jalannya menuju kebinasaan. Sebagai penutup, renungkanlah nasihat Daud yang bermazmur demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur pasal 37 ayat 7 sampai 9. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.